Kediaman Mas Rian sudah benar-benar sepi dari para tamu, menyisakan keluarga inti yang meski tidak ramai, tapi cukup menghangatkan suasana. Terlebih dengan kehadiran Aa dan Lita, suasana jadi sangat menyenangkan. Selepas makan-makan, Mama dan Papa langsung memasuki kamar, sebab Papa terlihat tak begitu sehat, menyisakan kami yang masih ingin bersantai di ruang keluarga. Jadi Aa seminggu lagi udah langsung mondok ya? Tanya Mas Rian selepas meneguk segelas wedang jahe. Iya Pak. Perlengkapan mondok masih ada yang belum selesai dibeli nggak? Udah selesai semua Pak. Masya Allah, Papa merasa malu nggak sempat nemenin Aa beli beberapa saja. Nggak apa-apa, kata Mama Papa kurang sehat, jadi semuanya biar Mama yang belikan. Wajah Mas Rian kini menatapku. Seulas senyum tercetak di bibirnya. Pak, Aa pindahin channelnya ya. Iya nak. Aa kini tamak sibuk dengan channel komedi kesukaannya. Sementara Lita sibuk dengan mewarnai buku gambar. Aku merasa ada yang menggenggam jemari tangan. Saat kuarahkan pandangan ke samping, Mas Rian tak menoleh, masih memandang televisi, meski jemarinya kini menggenggam tanganku. Ma, menurut Mama bulan madu kedua itu harus seperti apa? Dek, biasa ajalah Pa, seperti yang pertama. Aku menepuk lengannya. Kita udah tua Pa, Papa yang udah tua, Mama masih muda. Kulit wajah Mama aja masih kencang, rambut lebat panjang. Papa kan harus bisa menyeimbangkan diri, walau udah tua dan sakit-sakitan. Aku menatapnya kembali. Kali ini dia pun menatapku. Entah apa yang mendorong dua tanganku melingkar di perutnya. Lebih baik malam ini istirahat saja. Papa kelihatan pucat dan lemah. Dia tampak menghela nafas panjang. Maafkan Papa ya Ma. Mungkin Mama akan menemukan Papa yang tidak seperti dulu. Ucapnya lirih menjaga suara agar tak terdengar oleh Aa. Mama tahu kan efek kemo dan radioterapi yang bertahun-tahun Papa terima. Aku hanya menatapnya tanpa suara. Efek sampingnya menyeluruh, tidak hanya pada fisik, bahkan pada sistem reproduksi Papa. Gairah itu sudah tidak ada Ma. Jika pun ada Ma, maka kualitasnya sudah lemah. Mungkin Lita tidak akan punya adik lagi. Aku menggenggam tangannya dengan jemari yang lain, mencoba menyemangati lelaki bergelar dokter yang ternyata tengah merasa rendah diri ini. Lita dan Aa sudah cukup membuat kita. Mama tidak mempermasalahkan hal itu. Gimana pun Papa, Mama tetap bahagia. Ma, Papa mau mengaku satu hal, tapi Papa takut Mama akan meninggalkan Papa setelahnya. Dek, entah kenapa jantungku menyentak lebih cepat. Perihal apa ini? Apa tentang perempuan lain? Jika iya, detik ini juga aku akan mundur dan tidak akan pernah mempercayainya lagi. Katakanlah Mas, aku pasti akan mempertimbangkan yang terbaik. Mas Rian kembali menarik nafas berat. Ma, Papa sebenarnya mengalami. Dek, dek. Aku terhenyak. Benarkah Mas Rian mengalaminya? Apa Mama akan meninggalkan Papa? Ku pejamkan mata sejenak. Sungguh kenyataan yang menyesakkan dada. Tapi terasa lebih baik daripada ia mengaku punya wanita lain. Ya Allah, impoten pun tak lebih baik. Aku takut batin ini akan tersiksa. Maafkan Papa yang tidak jujur.
Papa hanya ingin membahagiakan Aa dan Lita dengan pernikahan ini. Tapi Papa sadar, kebohongan ini pasti akan membuat Mama tersiksa. Jika Mama tidak siap, Papa menerima digugat cerai kembali. Astagfirullah, kenapa seperti ini? Ya Allah, apa yang harus ku katakan? Apa benar Mama akan meninggalkan Papa? Ku hela nafas panjang. Mama akan menemani Papa berobat. Mas Rian tampak membelalak. Jadi sementara waktu, apa Mama mau bersabar? Insya Allah, Pak. Makasih, Mama. Mas Rian mengecup punggung tanganku. Bohong jika aku tak menginginkan hal itu. Tapi bukan itu satu-satunya yang menjadi dasar sebuah pernikahan, bukan. Ada keinginan lain untuk membahagiakan anak-anak. Itulah yang utama yang menjadi tujuanku. Selebihnya, jika Allah menghendaki, aku ingin Mas Rian sembuh. Sudah jam 11 malam. Aa dan Mas Rian tampak masih seru menonton, sementara Lita tampak mengantuk dan minta ditemani tidur. Lita beneran mau tidur sendiri, nak? Tanyaku saat kami sudah ada di sebuah kamar yang memang sudah disiapkan untuknya. Iya, Ma. Lita suka kamar ini. Mas Rian memang pandai menghias kamar ini. Katanya sudah lama dia menyiapkan, meski belum tentu aku mau menerimanya kembali. Ya sudah, ayo Mama bacakan sebuah kisah Rasul untuk menemani Lita tidur. Sekitar setengah jam menemani. Setiap kali aku membacakan Al-Kisah, Lita memang akan mengajukan pertanyaan lebih dulu sampai dua matanya benar-benar mengantuk. Lalu aku kembali melangkah keluar. Kembali ke ruang televisi, tapi hanya ada Mas Rian di sana. Aa mana, Mas? Barusan katanya udah ngantuk, jadi langsung tidur. Dia bahkan gak ngizinin Mas temani. Cuma minta Mas temani Mama saja biar gak sendiri. Mas Rian bangkit dari duduk lalu mendekatiku. Jika mengingat dirinya mengidap suatu penyakit, hati ingin menangis. Papa juga udah ngantuk. Kita tidur juga yuk, Ma. Aku hanya bisa mengangguk. Lalu kami pun berjalan memasuki kamar. Papa ke kamar mandi dulu ya. Iya, Mas. Aku memilih duduk di ranjang menunggu Mas Rian selesai di kamar mandi. Sedikit terhenyak mendengar ponsel bergetar. Dengan berat kaki terangkat untuk mengambil benda pipi yang semenjak tadi kuletakkan di atas nakas. Lalu memeriksa siapa yang telah mengirimkan pesan di tengah malam buta. Sebuah nomor tak dikenal. Aku membuka chat dari nomor tersebut. Aku sudah mendengar kabar pernikahanmu dengan Mas Rian. Selamat ya, kaulah pemenangnya. Semoga aku juga bisa memenangkan hati suamiku yang sedang tersesat ke lain hati. Mungkin ini teguran karena dahulu aku tak memikirkan perasaanmu saat menggoda Mas Rian. Atau pula ini adalah cobaan bagiku yang tengah memulai hijrahku. Pada kesempatan ini, aku hanya ingin meminta maaf serta mendoakan semoga rumah tangga kedua kalian ini bisa langgeng sampai maut memisahkan. Amin ya robbal alamin. Friska. Sungguh terhenyak diri ini saat pintu kamar mandi terbuka. Bahkan ponsel di tangan sampai jatuh ke atas ranjang. Mah, kenapa? Mas Rian yang melihatku tiba-tiba berdiri kaku, langsung mengambil ponsel dan mengecek isinya. Dia membaca pesan Friska yang belum ku keluarkan dari layar utama. Usai membaca, lelaki itu menatapku. Amin, semoga doanya diijabah.
Mas Rian mematikan ponsel lalu meletakkan di atas nakas. Dia kemudian berjalan mendekatiku yang nyaris tak bergerak. Tersebab perasaan dipenuhi tanda tanya. Bagaimana Friska bisa tahu bahwa hari ini aku dan Mas Rian menikah? Lalu perihal keluhan wanita itu, sepertinya aku menangkap jika ternyata Friska telah menikah lagi dan suaminya kemungkinan selingkuh. Benarkah? Bagaimana Friska bisa tahu jika hari ini kita menikah? Tanyaku menatap Mas Rian. Seketika rasa cemburu menyergap. Apakah mereka masih berkomunikasi? Papa nggak tahu, Ma. Kalian masih berhubungan, ya kan? Demi Tuhan, enggak, Ma. Jika kami masih berhubungan, kenapa dia justru WA ke nomor Mama? Ya nggak mungkin kan dia WA ke nomor Papa, langsung ketahuan. Astagfirullah. Demi Tuhan, Papa nggak pernah tahu lagi kabar dia. Jangan pernah bohongi Mama. Iya, Ma. Papa nggak bohong. Aku bergeming. Ma, semua itu masa lalu kan? Apapun yang terjadi di masa lalu sudah tutup buku. Sekarang kita harus siap menyusun masa depan tanpa mengingat apapun yang pernah kita lalui di masa lalu. Lupakan ponsel. Sekarang ayo kita menikmati nyamannya berbaring di satu ranjang berdua. Mas Rian memegang tangan ini lalu membawaku ke atas ranjang untuk berbaring. Sejenak kekesalanku luruh berganti pertanyaan perihal penyakit yang dia derita. Ternyata kami tak hanya berbaring. Mas Rian membelai lembut rambut hingga wajah ini. Sungguh, belayannya mampu menghadirkan kelenyar aneh di dalam dada. Ku pejamkan mata saat kemudian belayan itu berganti kejuban hingga tak sadar tubuh pun saling menyentuh. Aku merasakan sesuatu yang tak seperti pengakuannya 1,5 jam yang lalu. Mata kami pun saling menatap. Dia mengumbar senyum seperti mengabarkan padaku bahwa semua baik-baik saja. Dan pengakuan itu hanya guyonan. Ingin ku bertanya, tapi suasana yang semakin syahdu membuat bibir ini bungkam. Hingga pernyataan itu terjadi. Akhirnya aku sadar bahwa ia tidak mengalami penyakit apapun. Kenapa membohongiku? Aku membalikkan tubuh sesaat setelah penyatuan itu terjadi. Tangannya kini merangkul dan berusaha menghadapkanku pada wajahnya. Maaf, hanya ingin mengalihkan suasana. Maksudnya, Papa takut Mama terbayang pada hal-hal yang sudah lalu. Dengan pengakuan itu, pasti pikiran Mama jadi kacau dan justru fokus pada kondisi Papa. Dugaannya benar. Mungkin jika tak ada pengakuan dusta itu, aku tak sepenasaran ini. Ingin menyatu dengannya. Mas Rian tersenyum. Teman Papa yang juga pernah menyakiti hati istrinya seperti Papa bercerita. Istrinya mau memaafkan, tapi sayangnya wanita itu tidak bisa lagi melayani dengan baik sebab terus mengingat-ingat masa kesalahan suaminya itu. Papa takut, Mama pun demikian. Aku menghela napas berat. Bukannya tadi Mas yang bilang masa lalu sudah tutup buku. Jadi aku gak mau mengingatnya. Mas Rian kembali tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Papa jadi tenang dan sangat bahagia lahir batin. Terima kasih, Ma, ucapnya sembari mengecup keningku. Tapi aku yang gak senang. Papa berdusta seperti tadi. Maafkan Papa ya, Ma. Tapi Mama senang kan Papa gak kupukul lengannya. Au, sakit. Sakit sekali. Wajah Mas Rian berkerut. Tangannya memegang jantung. Padahal tadi aku memukul agak jauh dari sana.
Kenapa malah bagian itu yang terasa sakit? Mas nggak apa-apa. Sakit mah di jantung. Mas Rian mengangguk. Sepertinya dia kembali ingin ngeprank istrinya ini. Aku nggak akan tertipu kedua kali. Mama mau tidur, aku langsung berbalik memunggunginya. Mas Rian terkekeh. Dasar tukang tipu-tipu. Hehehe. Dibilang sakit, mama malah munggungi. Dipeluklah suaminya ini. Lama banget loh, udah kita nggak begini. Kangen banget papa sama mama. Dia kembali merangkul tubuhku dan aku pun menggenggam tangannya. Love you sayang. Mas Rian mengecup kepalaku. Love you too papa. Kedua mata kami pun terpejam. Inilah bulan madu kedua kami. Benar katanya, sudah lama aku merasakan tidur yang hanya berselimutkan sepi. Dan malam ini, setelah bertahun-tahun berlalu, aku bisa kembali merasakan pelukan hangat seseorang suami tanpa dibayang-bayangi oleh kesalahannya dahulu. Sebab aku sudah benar-benar ikhlas dengan takdir yang Allah berikan padaku. Bersambung.